wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan IPS. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan video praktik pembelajaran terkait tentang materi mobilitas sosial dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, luar biasa Allah. Oke, baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Zaidan untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran IPS pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya pastikan di tempat kalian, di meja kalian sudah tidak ada sampah lagi. Ya, pastikan semua mejanya bersih supaya kita kondusif dalam belajar. Kemudian Bapak ingin tanya kepada kalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Firas sakit. Kemudian siapa lagi? Jadi 2 orang yang tidak hadir ya pada hari ini. Baik, ya sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau semangat dulu mengecek kefokusan kalian sebelum memulai pembelajaran. Nah, Bapak punya ice breaking. Ya, ice breaking itu apa? Ice breakingnya adalah tebak warna. Jadi yang disebutkan atau yang diucapkan adalah warnanya. Ya, bukan tulisannya. Ingat, warnanya. Oke, warna apa? Hijau. Hijau. Biru. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Kita akan mempelajari materi kita pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Kita akan melihat tujuan dan model pembelajaran yang kita akan lakukan pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian nanti kalian ya secara berkelompok di sini membuat laporan hasil diskusi mengenai bentuk mobilitas sosial yang digambarkan dalam kisah nyata suatu kehidupan yang lebih baik. Kemudian model dan teknik penilaian, yang pertama model pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem based learning. Ya, kemudian yang teknik penilaian menggunakan teknik penilaian kinerja. Ya, dimana nanti ketika kalian berdiskusi itu akan Bapak nilai prosesnya mulai dari diskusi hingga presentasi, menyampaikan hasil diskusi, kemudian menanggapi, dan nanti ada kolom-kolom untuk penilaiannya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui atau mendeteksi kemampuan awal kalian dalam memahami materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Oke, disiapkan handphonenya, kita akan pretest terlebih dahulu. Ya, sudah ada yang bergabung. Kita langsung mulai saja ya untuk pretestnya. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 3 menit untuk pretest pada kalian. Silakan.
Ya, kita sudah selesai untuk tes. Ya. Jadi materi kita sekali lagi mau sampaikan pada hari ini adalah mobilitas sosial. Apa sih manfaat untuk mempelajari materi ini? Jadi mempelajari materi ini nanti kita akan tahu bagaimana kita sebagai pelajar untuk menggapai kesuksesan. Jalannya itu seperti apa? Ketika kita ingin sukses, kita harus tahu jalannya seperti apa untuk mencapai kesuksesan. Karena seseorang manusia ketika belajar, targetnya apa? Targetnya adalah untuk sukses. Sukses apa? Dunia dan akhirat. Baik, anak-anak sekalian, Bapak punya dua gambar di sini. Ya, yang pertama di sini gambar satu, kemudian ada gambar kedua. Amati gambar tersebut. Ya, kira-kira apa yang ada di gambar tersebut yang ada di pikiran kalian? Oke, siapa yang punya atau bisa mengajukan pertanyaan terkait dua gambar yang ada di depan kalian? Saya, Pak. Oke, silakan Zaki. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut, Pak? Oke, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Oke ya. Kemudian ada lagi? Oke, silakan Bara. Apa sih, Pak, yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, baik ya. Itu ya. Jadi pertanyaan dari Zaki yang pertama, apa yang membedakan, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bara, ya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Misalnya gambar ini kenapa nih? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kemudian berikutnya gambar yang kedua, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, jadi apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa perbedaannya? Kita akan simak ya penjelasan nanti ketika kita akan materi kita pada hari ini adalah mobilitas sosial, gitu ya. Baik, kemudian nanti selanjutnya kita akan diskusi untuk bagaimana menemukan jawaban atas apa yang kalian amati pada gambar berikut. Sekarang kita akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok untuk kita berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan pada materi kita pada hari ini. Pembagian kelompoknya sesuai dengan absen kalian ya. Misalnya absen 1 sampai 4 kelompok 1, 4 sampai 8 kelompok 2, 9 sampai 12 kelompok 3, 13 sampai 17 itu kelompok 4. Oke, dipersilakan untuk membentuk kelompoknya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, baik, sebelum berdiskusi Bapak akan putarkan video terkait dengan materi kita pada hari ini yaitu mobilitas sosial. Baik, Bapak putarkan videonya. Jalanan menampilkan karakteristik manusia yang sesungguhnya, liar, persaingan keras, keputusasaan, bahkan hingga fenomena kriminal tampak dengan jelas di jalanan. Adakah yang keras di masa lalu? Kini semua terbalas oleh Andika. Siapa yang bisa memberi tanggapan atas video yang kalian tadi simak? Siapa? Bisa? Zaidan, boleh? Ya, Pak. Jadi yang saya lihat dari video tadi yaitu Andika yaitu seorang anak jalanan. Awalnya dia itu iri melihat anak-anak lain yang ada di sekolah bisa belajar dengan nyaman dan lain-lain. Nah, akhirnya dia pun juga berusaha dengan yaitu hobi membacanya. Akhirnya dia itu dapat beasiswa untuk masuk ke Universitas Negeri Jakarta. Menurut saya itu merupakan suatu mobilitas sosial, dari yang awalnya dia itu seorang anak jalan jadi bisa lebih naik status sosialnya gitu. Oke, baik ya. Tepuk tangan buat Zaidan. Oke, baik ya. Dari video yang tadi kalian simak, ya kita bisa dapat pelajaran yang sangat berharga ketika kita menjadi seorang yang ingin menjadi orang sukses. Kita mulai dari nol, ya tadi kita lihat dia sekolah di mana, master itu master terminal. Ya, dia mulai dari pendidikan di sana. Kemudian akhirnya dia dapat beasiswa akibat dia belajar dengan sungguh-sungguh ketika sekolah. Dapat beasiswa di UNJ,
kemudian jadi ketua BEM, kemudian ketika lulus dia mencoba menjadi guru tetapi belum berhasil, kemudian dia cari tantangan lain, kemudian akhirnya dia ketemu seseorang dan sampai membawanya kepada posisi yang sekarang yaitu menjadi CEO Florisman. Yang akhirnya kita dapat pelajaran nih, kita harus bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk menggapai impian kita. Kemudian apa sih pengertian dari mobilitas sosial itu? Ya, jadi kalau menurut para ahli, ya, kita lihat di sini ada 3. Yang pertama, menurut Thornton, ya, jadi mobilitas sosial itu ialah suatu gerakan, ya, atau gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, di sini Bapak akan tampilkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama ada mobilitas sosial vertikal. Nah, dalam mobilitas sosial vertikal itu ada 2 jenis. Ada vertikal naik dan ada vertikal turun, ya. Kalau kalian tahu garis vertikal itu, ya, dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, di sini ada faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu terjadi karena ada faktor yang mendorong. Apa saja faktor penghambat? Yang pertama ada faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan inilah yang bisa menghambat seseorang untuk mobilitas sosial, bergerak dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Itu akan menghambat. Kemudian ada diskriminasi kelas, gitu ya. Kemudian ada pengaruh sosialisasi yang kuat dan perbedaan jenis kelamin. Inilah faktor yang bisa menghambat mobilitas sosial. Oke, kita sekarang berdiskusi, ya, untuk bisa memecahkan satu masalah, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang disampaikan oleh Zaki dan Barat, ya, salah satunya untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, Bapak nanti akan membagikan kalian LKPD untuk kalian bisa kerjakan kaitannya dengan tentunya materi kita pada hari ini, mobilitas sosial. Ya, ini Bapak punya LKPD di sini. Nanti kalian bisa kerjakan sesuai dengan apa yang ada di LKPD ini. Nanti dikerjakan secara berkelompok, ya. Oke, nanti ditulis di sini nama kelompok, ya. Kemudian anggotanya siapa saja, kelas apa kalian. Kemudian langsung nanti di sini. Nah, untuk bagian yang ini, kelompok 1 kalian nanti akan menjelaskan contoh atau memberikan contoh kasus dari mobilitas sosial vertikal naik. Jadi kelompok 1, ya, kelompok 1 kalian memberikan contoh kasus beserta solusi dari permasalahan yang ada terkait dengan mobilitas sosial vertikal naik. Kemudian yang kelompok 2, mobilitas sosial vertikal turun. Jadi cari contoh kasusnya, ya. Kira-kira ada nggak nih tetangga atau saudara kalian atau orang yang pernah kalian lihat di TV atau orang yang kalian pernah dengar ceritanya mengalami contoh kasus mobilitas sosial vertikal baik naik ataupun turun. Kemudian kalau yang kelompok 3 kaitannya dengan mobilitas sosial horizontal. Yang keempat, ya, kelompok 4 mobilitas sosial intragenerasi. Itu, ya, itulah yang kalian akan bisa diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah nanti diskusi, kalian masing-masing dari kelompok perwakilan akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian bersama kelompoknya. Oke, Bapak berikan LKPD-nya, ya. Iya. Kita ngomong apa? Iya. Ya, jadi diskusikanlah bersama kelompok kalian, cari sumber referensi, ya. Dari internet kalian bisa cari referensinya dari internet, berdiskusi. Kira-kira dari kalian ini punya nggak contoh kasus atau yang kalian pernah dengar tadi juga Bapak sampaikan terkait seseorang yang pernah mengalami yang namanya mobilitas sosial sesuai dengan pembagian berdasarkan kelompok. Tadi ada yang vertikal naik, vertikal turun, horizontal, dan antar generasi. Di dalam diskusi Bapak akan menilai kalian, ya, menilai kalian bagaimana nanti kalian dalam pemahaman materinya
kemudian mengemukakan pendapat, berkontribusi, kemudian menerima pendapat teman, itu Bapak akan nilai prosesnya. Kemudian nanti ketika presentasi juga ada rubrik penilaiannya. Nanti ketika kalian mampu menyampaikan presentasi dengan baik, kemudian berargumentasi dengan baik, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain, dan penguasaan terhadap materi yang kalian diskusikan tadi, itu menjadi penilaian yang akan Bapak berikan kepada kalian. Oke, silakan dan selamat untuk berdiskusi. Bapak berikan waktunya untuk diskusi 20 menit. Oke, silakan. Silakan dicari di internet atau di buku paket kalian, atau kalian bisa buka Google Site yang Bapak kirimkan linknya nanti kepada ketua kelas kalian. Kalian bisa lihat di situ ada contohnya juga untuk bisa menjawab apa yang ada di LKPD. Kalian bisa lihat sumbernya di internet, bit.ly IPS grafis. Oke, sudah dibuka. Ini nanti di sini ada penjelasannya, contoh-contohnya juga ada sebagai bahan kalian referensi ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian masing-masing. Ini kalian vertikal apa? Vertikal kan? Baik, ini nanti ceritakan contoh daripada orang yang mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Misalnya tetangga kamu, saudara kamu, bahkan orang tua kamu, apakah pernah mengalami mobilitas sosial vertikal? Cari contoh kasus daripada vertikal naik berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh orang yang kalian kenal, gitu ya. Horizontal, oke ya, mobilitas sosial horizontal. Di sini sudah tulis sampai apa? Kisahnya siapa? Guru siapa? Gurunya siapa ini? Guru SD ya? Guru kamu SD ya? Nah, oke, yaudah dilanjutin di LC. Ini kisahnya siapa? Kalian udah nemuin? Paman, Pak. Pamannya siapa? Paman saya. Paman Zikri. Oke, silakan ya dilanjutkan. Alhamdulillah kita sudah selesai buat diskusinya ya, waktunya untuk diskusi sudah selesai. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi sudah dibagi ya. Tadi yang kelompok 1 mobilitas sosial vertikal naik, kemudian yang kelompok 2 mobilitas sosial vertikal turun, yang ketiga mobilitas sosial horizontal, kelompok 4 mobilitas sosial antar generasi. Sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 ya, kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1 untuk bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas sosial vertikal naik ini ditandai dengan adanya hubungan status sosial seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi atau terbentuknya sebuah kelompok baru yang lebih tinggi dari lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang silakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Menurut kelompok kalian, bagaimana kita bisa mencontoh Kak Rahmat untuk bisa sukses seperti beliau? Dari kelompok kami itu, untuk kita dapat meraih sesuatu perlu kerja keras dan dedikasi tinggi di dalam bekerja, karena itu akan membawa kita ke dalam kesuksesan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal bawah adalah adanya proses penurunan status atau kedudukan sosial seseorang dari atas ke bawah. Alasan terjadinya social thinking tidak hanya terjadi karena pemecatan
kesalahan kerja, penyalahgunaan jabatan, maupun hal buruk saja. Akan tetapi, social sinking juga bisa terjadi karena adanya masa pensiun jabatan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2? Saya Pak. Oke, silakan, Bara. Sekarang kan sudah ekonomi membaik, jadi pandemi udah mulai turun. Menurut kelompok kalian, bagaimana untuk memulai usahanya kembali? Menurut kelompok kami, iya benar, sekarang sudah ekonomi membaik. Maka perlu dibangun kembali dan motivasi atas usaha travelnya. Oke, silakan kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3, yaitu untuk mobilitas sosial horizontal adalah pengalihan atau perpindahan individu. Dan kelompok sosial satu ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Contoh Pak Bagus guru kita kemarin adalah guru IPA di SMP Setia. Kini ia pindah ke SMP Islam di Depok mengajar IPA juga. Hal ini karena Pak Bagus rumahnya lebih dekat dari tempat mengajarnya sekarang. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk yang mendapati atau yang ingin bertanya kepada kelompok 3, silakan. Mengapa Pak Bagus bisa dikatakan mobilitas sosial? Mobilitas apa? Sosial horizontal. Mobilitas horizontal. Oke, silakan. Iya, karena Pak Bagus itu dia sama-sama menjadi guru IPA ketika pindah ke SMP Islam di Depok. Kecuali Pak Bagus menjadi kepala sekolah di sana. Baru itu masuk ke dalam mobilitas sosial vertikal naik. Dalam mobilitas sosial ini tidak ada peningkatan atau penurunan derajat kedudukan, sebab derajatnya masih setara atau sama. Oke, baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3 atas tanggapan dari jawaban kelompok 4. Oke, berikutnya lanjut. Kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk mobilitas sosial antar generasi ditandai dengan adanya peningkatan atau perkembangan taraf hidup. Dalam suatu garis keturunan yang tidak hanya menunjukkan pada kedudukan atau status sosialnya saja, dari status generasi ke generasi berikutnya. Contoh bentuk mobilitas antar generasi adalah yaitu paman saya mempunyai 2 orang anak. Pada saat itu paman saya hanya seorang buruh serabutan, dan bibi saya hanya seorang ibu rumah tangga. Namun karena kerja keras paman saya, 2 orang anaknya dapat bersekolah hingga sampai kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak pertama menjadi seorang supervisor di perusahaan dan anak kedua menjadi pegawai BUMN. B+ kepada kelompok 4. Silakan dari kelompok yang lain ada yang memberikan pertanyaan, silakan. Oke, kelompok 1 silakan. Menurut kelompok kalian bagaimana kita menjadi generasi yang bisa sukses dan membuat bangga? Menurut kelompok kami, kita harus menjadi orang yang rajin belajar untuk mencapai kesuksesan kita. Kalau kita melihat orang tua kita seperti apa sekarang, kita harus lebih dari orang tua kita agar kita bisa membahagiakan orang tua kita. Oke, baik. Terima kasih ya. Beri plus untuk kita semua. Kalian sudah sangat luar biasa dalam berdiskusi dan mempresentasikan. Bapak lihat tadi jawabannya sangat-sangat bagus dan pertanyaan dari kelompok yang lain dan kalian jawab kembali itu sudah sangat baik sekali dalam menjawab ataupun bertanya. Baik ya, mari kita diskusikan ya, simpulkan diskusi kita pada hari ini yang tadi kalian sudah diskusikan. Oke, yang pertama tadi kaitannya dengan mobilitas sosial vertikal naik. Tadi kelompok 1. Tadi contohnya apa? Pak Rahmat ya. Jadi Pak Rahmat itu ya, dia apa tadi Pak Rahmat? Guru di
SD ya, karena dedikasinya tinggi, kerja kerasnya ya. Sebelumnya dia hanya sebagai seorang guru kelas saja, karena dedikasi yang tinggi, kerja keras, dia diangkat menjadi kepala sekolah pas Zaki SMP ya. Dapat kabar seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya kelompok 2, kaitannya dengan apa tadi? Mobilitas sosial vertikal turun. Kasusnya siapa tadi? Tetangga saya, Pak. Oke, tetangganya punya usaha travel. Karena 2 tahun pandemi, travelnya tidak jalan. Ya, berhenti beroperasi. Akibatnya dia tidak mendapatkan pemasukan. Dan dia pada saat itu hanya berjualan sebagai makanan ringan saja di rumah. Ya, tadinya pengusaha, dia hanya sekarang jadi penjual makanan ringan saja. Ya, kemudian punya solusi nih tadi dari temennya. Ya, bagus tadi jawabannya. Sekarang sudah mulai tidak pandemi. Coba dimotivasi lagi tuh ya tetangganya supaya bisa membuka travelnya kembali. Karena memang sekarang sudah beranjak ke situasi yang tidak seperti kemarin. Nah, itulah dari presentasi kelompok 4 ya. Kita beri tepuk tangan kepada kalian semua yang sudah mempresentasikan dengan baik. Tadi di awal Bara dan Zaki mengajukan pertanyaan ya terkait gambar yang kalian sudah amati tadi. Nah, tadi Zaki bertanya dan atau mengajukan pertanyaan terhadap gambar yang Zaki amati. Pertanyaan tadi sudah Bapak catat ya langsung di sini. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dari kedua gambar berikut? Nah, kemudian pertanyaan yang diajukan oleh Bara adalah apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, jawaban ini sebenarnya kita sudah dapat jawabannya dari Bapak yang telah tadi Bapak sampaikan dan diskusi yang kalian jalankan tadi. Nah, pertanyaan pertama di sini yang diajukan oleh Zaki, apa perbedaan dari kedua gambar berikut? Nah, kita bisa lihat bedanya adalah kalau gambar ini mencerminkan dia seorang ketua DPR ya, kemudian dia sekarang menjadi napi koruptor yang ditahan oleh KPK. Ini adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam dirinya yang masuk bentuk mobilitas sosial apa? Mobilitas sosial vertikal yang turun. Oke, kemudian yang berikut yang kedua bedanya dengan yang ini adalah contoh dari mobilitas vertikal naik ya. Kenapa? Karena dari mahasiswa yang memang biasa saja, kemudian juga dia hidupnya pas-pasan, namun dia bekerja keras dan juga dia mampu untuk belajar serius sehingga dia menjadi seorang dokter. Dan juga lihat orang tuanya juga adalah seorang petani ya, keduanya adalah seorang petani. Tetapi ini juga sebenarnya masuk kepada bentuk daripada mobilitas antar generasi. Karena di dalam generasi yang sama ternyata ada anak yang status sosialnya itu secara status sosial ini dokter ini kan lebih baik di mata masyarakat gitu ya. Itulah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Zaki dan Bara. Oke ya. Untuk bisa mengukur pengetahuan kalian terkait materi yang kita pelajari pada hari ini gitu ya. Silakan untuk bisa buka handphonenya. Kita akan ada post test ya, ada post test untuk hari ini. Silakan dibuka lagi link yang seperti tadi. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya untuk post test adalah 10 menit saja. Oke, silakan dikerjakan. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan post test untuk mengukur bagaimana pemahaman terkait dengan materi yang kalian sudah pelajari dan diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini. Oke ya, baik. Sekarang Bapak akan memberikan sekali lagi sedikit penguatan terhadap materi kita pada hari ini. Nah, tadi kan di situ ada bentuk mobilitas sosial ya. Bentuk mobilitas sosial ada apa aja tadi? Ada vertikal. Vertikal itu ada naik, ada turun, ada horizontal, dan mobilitas sosial antar
baik, kita akan coba mensimpulkan kembali ya, kita simpulin lagi nih, memastikan kita belajar hari ini kita dapat kesimpulannya. Oke ya, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan daripada kalian? Oke, siapa yang bisa? Noval, silakan. Menurut saya tentang apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang mobilitas sosial. Di negara Indonesia ini banyak sekali terjadi mobilitas sosial, bisa itu vertikal naik ataupun vertikal turun, horizontal dan antar generasi. Semua ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin itu saja, Pak. Oke, ya faktornya coba disebutkan kembali Zidan. Ya, faktor-faktor yang ini mobilitas sosial itu ya ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya yaitu seperti kemudahan dalam mencari pembelajaran, lalu kemudahan informasi, dan faktor penghambatnya yaitu seperti kemiskinan dan juga diskriminasi kelas. Oke, baik. Ya, tepuk tangan untuk Noval dan Zidan. Oke, Bapak akan memberikan penghargaan apresiasi kepada kelompok terbaik. Ya, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya, kita akan refleksi daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa yang kalian sudah lakukan? Siapa yang bisa menyampaikan? Tadi coba Barat. Tadi gimana jalannya diskusi kalian bersama kelompok kalian? Kelompok kamu, silakan. Alhamdulillah baik dan aman aja. Oke, baik. Oke, kemudian coba Zikri, tadi ada kendala nggak? Nggak ada sih, Pak, lancar semuanya. Ya, lancar semua ya. Oke, kemudian Zaki, tadi gimana mencari contohnya, bagaimana, ada kesulitan tidak? Alhamdulillah lancar Pak, tidak ada kesulitan. Oke, alhamdulillah ya, baik. Jadi alhamdulillah lancar semua apa yang telah kita lakukan, baik mulai tadi kita diskusi sampai dengan kita mempresentasikan hasil daripada diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran. Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dan tetap semangat jaga kesehatan untuk kita semua. Walaupun pandeminya masih ada, walaupun juga sudah turun, kita tetap harus bisa jaga kondisi kesehatan dan kita bisa menuntut ilmu di sekolah tercinta kita ini. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.